Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, sore ini nyewantai sambil mantau anak-anak saya ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat semua. Ini indukan saya Mega Mendung Mojopahit dan Udan Mas Mojopahit kemarin. Kita pantau anak-anaknya sehat-sehat. Keluar Mega Mendung Mojopahit double ya. Indukannya apa? Indukannya Udan Mas Mojopahit dan Udan Mas Mojopahit. Indukannya Mega Mendung Mojopahit dan Udan Mas Mojopahit. Nah, untuk persilangan teman, seperti ini sudah dikatakan nanti persilangan terah dan split sudah jadi. Ya, ini anak-anaknya langsung disilangkan, sudah jadi materi pencetak udan mas. Apakah pasti keluar udan mas? Prediksi saya, sepengalaman saya dalam menjodohkan, insya Allah akan keluar udan mas dominan. Karena apa? Darahnya udan mas sudah kuat. Ya, dari segi indukannya darah udan masnya sudah kuat. Mega Mendungnya itu sudah ada darah udan masnya. Saya jodohkan lagi dengan udan mas Mojopahit. Nah, disinilah namanya materi pencetak ya. Materi pencetak. Nanti cucunya ini akan bagus-bagus. Saya harap bisa mencetak dominan udan mas. Ini rencana masuk kandang. Oh, kaget teman. Ada orang di samping. Oke, yang sampingnya ini sama. Ini indukannya terah ya, jadi Mega Mendung terah udan mas. Ini bukan Mega Mendung Mojopahit, tapi Mega Mendung biasa. Tapi ada darahnya Mojopahit. Saya silangkan dengan udan mas Mojopahit sama. Ya, ini posisi angkrem, bisa dicek. Nah, ini angkrem. Ini sudah bertelur 2 kali ini. Ya, jadi kemarin sudah bertelur. Saya pindah dan ini bertelur lagi. Anda perhatikan betul-betul. Ini seperti di sampingnya tadi. Untuk terah seperti ini sudah masuk split dan terah, ya, split dan terah. Karena dua-duanya bisa dinamakan terah, juga bisa dikatakan split. Karena satu sarangnya sama Mega Mendungnya kan itu. Seperti sampingnya tadi sama-sama Mega Mendungnya. Nah, untuk seperti ini teman juga sudah bisa dijodohkan satu sarang apa adanya seperti ini. Jangan dipisah lagi. Ya, jangan dipisah lagi. Karena apa? Ini sudah penjodohan split dan terah. Ya, dalam video yang lalu sudah saya katakan penjodohan yang baik itu adalah ketika kita menyilangkan split disilangkan dengan terah. Kalau terah dengan terah biasanya kurang bagus. Ya. Kalau terah dengan terah. Terah dengan terah itu misalnya seperti ini, keluar udan mas atau keluar Mega Mendung 1 ekor. Besok lagi menetas 1 ekor lagi. Nah, itu dijodohkan, itu bagi saya kurang tepat. Ya, lebih baik kita carikan split dari indukan lain yang darahnya sudah kental dengan udan mas juga. Ya, di sini saya katakan lagi, penjodohan yang baik itu adalah split dan terah. Kalau split dan split ya kurang bagus. Kalau terah dan terah ya kurang bagus juga. Ya, pokoknya ilmu ini tak vulgar ke pol. Banget nak rasa subscribe. Oke, dukungannya teman. Terus subscribe ya. Nyalakan lonceng supaya apa? Supaya Anda tidak ketinggalan berita terbaru tentang peternakan perkutut yang saya share lewat channel saya ya. Di sini ilmu matang tinggal mempraktekkan saja. Amati, tiru, modifikasi. Jadi apa yang saya katakan di sini jangan ditiru plek apa enake, tapi Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan kandang Anda. Misalnya cara membuat asinan kemarin ada teman yang tanya ya. Itu disangrai atau tidak, Mas? Kalau di tempat saya tidak saya sangrai. Tetapi kalau teman-teman mau sangrai, ya alhamdulillah mungkin akan lebih bagus hasilnya. Ya, tadi saya tidak melarang Anda untuk mensangrainya, tapi bagi saya kalau disangrai mungkin hasilnya akan lebih bagus. Karena apa? Disangrai itu akan mematikan kuman-kuman yang terkandung dalam asinan tersebut. Karena batu bata merah itu ya tadinya di luar, ya, tidak dipungkiri, tidak kemungkinan juga ada bakteri-bakteri di sana. Ya, kalau ada sangrai insya Allah lebih bagus lagi. Seperti pakan seperti ini. Pakan millet yang kita beli seperti ini
Ini kalau kita mau telaten nyangkre, ini mungkin akan lebih bagus. Ya, kita jemur, kita sangkre, ataupun kita cuci, itu akan lebih bagus. Lebih bagus lagi. Kalau saya biasanya cuma saya jemur saja. Ya, karena kesibukan saya yang tidak sempat untuk mengsangkrenya atau mencucinya. Keadaan seperti ini musim penghujan, kalau mencuci tidak lihat situasi, ya malah jadi gak karuan nanti. Oke, paham ya penjodohan seperti ini tadi, teman-teman? Penjodohan itu yang bagus adalah split kali trah. Kalau satu sarang seperti ini sudah masuk split dan trah, kita tinggal jodok nih wae. Jodokkan saja sudah jadi materi. Ini sepengalaman saya. Kalau teman-teman Mas, saya kok malah sangat setuju kalau trah dan trah atau split dan split. Monggo coba dipraktekkan, nanti pasti ada ilmu baru di sana. Ada ilmu baru di sana. Oke, nggak masalah. Nah, kita kembali lagi. Ya, Anda praktekkan saja apa adanya, sepengalaman Anda. Ada ilmu baru nanti di sana. Ini kemarin pian yang stres, teman. Alhamdulillah sudah membaik, sudah bisa terbang ke atas, teman. Ya, jadi ini ketika dia turun ke bawah, dia bisa kembali ke atas lagi. Ini bagi saya kemajuan yang luar biasa, karena baru 3 hari di sini, tetapi perkembangannya luar biasa. Ini prediksi saya seminggu baru pulih. Tapi saya lihat tadi, saya baru pulang sore, saya langsung cek kandang. Tadi sudah saya kasih Super N ini. Yang satu alhamdulillah sudah naik di atas. Yang satunya tadi nangkring di bawah, ya di angkringan bawah sana. Padahal kemarin anak-anak ini belum bisa nangkring di pangkringan, masih di sarang terus. Kalau terbang ya langsung jatuh ke bawah. Ini alhamdulillah sudah bisa naik ke pangkringan, itu bagi saya perkembangan yang luar biasa. Ini indukannya apa, teman? Indukannya Udan Mas Mojopahit kali Udan Mas Mojopahit. Ini indukan saya yang luar biasa, bagi saya istimewa, karena pertama kalinya saya bisa mencetak indukan Udan Mas Mojopahit ya ini. Ya, ini indukan yang saya banggakan. Ini jantannya Udan Mas Mojopahit, betinanya juga Udan Mas Mojopahit. Kalau udan Mas saya silangkan Mega Mendung banyak, ada beberapa pasang. Tapi kalau Udan Mas dan Udan Mas baru beberapa pasang. Yang aktif ya satu pasang ini. Satu pasang ini, dua pasang ya. Satu itu, yang satu di bawah ini. Nah ini juga sudah aktif, dan ini anakan yang kelima atau keenam nggak salah. Ya, kelima atau keenam. Ya tidak mesti, kadang netes 1, kadang netes 2. Tapi yang jelas sudah menunjukkan aktifnya dia reproduksi. Ini kemarin sudah bertelur 2, tapi saya percepat ke crossingan. Karena apa? Anaknya masih kecil. Eman-eman nak tak kayak gini terus. Jadi saya pindah dengan tujuan apa? Telurnya selamat, anaknya selamat. Kalau nggak saya pindah, anaknya ini biasanya kurang loloan satu. Yang kedua, telurnya akan riskan pecah. Anda perhatikan betul-betul, kutut yang di tangkringan itu jantan dan betina ya, anaknya. Prediksi kuat saya jantan dan betina. Ya, yang sebelah kiri itu jantan, yang sebelah kanan betina. Sedangkan indukan itu yang di tangkringan itu jantan. Nah, yang baru naik itu betina. Ya, jantan dan betina. Anda perhatikan betul-betul sambil belajar jantan dan betina berkutut Udan Mas. Karena sulit sekali belajar jantan dan betina berkutut Udan Mas ini. Di video yang lalu sudah saya share kan, cara membedakan jantan dan betina Udan Mas. Nah, ini sangat akurat. Oke, nah, posturnya kalau sekilas lebih besar betinanya ini, ya kan? Nah, betinanya yang pinggir, nah yang naik ke atas tadi jantannya. Tapi dari sorot mata, tegap, nekuk kakinya, warna bulunya itu dominan ke jantannya tadi, bersih yang jantan bulunya. Ya, Udan Mas itu biasanya yang bersih yang jantan. Oke,
Kalau sudah seperti ini teman, ini karena lahir dari indukan udan mas, ini jodoh nih apa enak iki sudah bagus ya. Jadi penjodohan satu sarang itu nggak masalah. Yang penting dalam penjodohan itu satu ya. Dalam menjodohkan perkutut itu yang penting satu. Apa? Kita tahu tujuan dari menjodohkan tersebut. Nah, jadi teman-teman itu kalau menjodohkan satu sarang mas, ini satu sarang saya jodohkan bagaimana mas? Ya nggak masalah. Penting Anda punya niatnya apa nih. Kalau masalah gen rusak nanti cacat dan lain-lain enggak. Bagi saya itu enggak masalah. Karena saya sudah menjodohkan perkutut satu sarang itu beberapa pasang dan enggak masalah. Ya enggak cacat anak-anaknya. Ya bagus-bagus. Ya. Ya bagus-bagus. Yang jelas kalau masalah tiker dan lain-lain biasanya sikile pekor, rijine gak iso nyengkrem. Itu biasanya satu kendalanya pangkringan terlalu besar ataupun sarangnya yang terlalu kotor, banyak kotoran yang mengering. Itu akan sangat merugikan kita, menyebabkan kaki perkutut kita tekor. Kalau yang ini teman, ini sebenarnya sudah indukan tapi jarang mau angkrem. Nah, ini sarangnya sudah saya kasih daun cemara dan ini selalu dirusak teman. Ini nanti yang terakhir. Kalau saya kasih sarang yang terakhir ini masih dirusak juga, rencana saya mau saya pindah kandang. Oke, ya pindah kandang. Itu tadi trik yang mencetak udan mas ya. Sekarang kita kembali ke sana. Ini putih kemarin, alhamdulillah. Ini anak-anaknya sudah besar. Nggak kelihatan, peteng. Oke, kalau yang ini teman. Nah, ini bisa jadi materi pencetak putih Mojopahit. Karena apa teman? Jantannya ini Megamendung, betinanya Mojopahit. Ya, Mojopahit putih kali Megamendung terah dan mas. Ini kalau dijodohkan apa adanya satu sarang seperti ini, biasanya akan dominan keluar putih. Ya, sepengalaman saya, ini akan dominan keluar putih. Seperti ini sudah nggak usah dipisah, karena ini prediksi saya juga jantan dan betina, udan masnya betina, Megamendungnya jantan. Nanti kita jodohkan apa adanya. Ini Mojopahit dan Mojopahit. Ya, anaknya udan mas Mojopahit dan Megamendung Mojopahit. Indukannya putih Mojopahit, betina, jantannya Megamendung. Split Mojopahit udan mas. Oh, bukan split. Itu Megamendungnya jantannya di bawah itu. Megamendung terah udan mas Mojopahit. Ya, terah. Punya darah udan mas. Cantik-cantik ya teman. Nah, saran saya kepada teman-teman, pahami terah dan splitnya. Tanya sedetail mungkin ke peternakan ketika Anda mau mengawali peternakan perkutut. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Belajar ternak hanya ikut-ikutan. Kok belajar ternak? Ternak perkutut hanya ikut-ikutan dan nggak mau belajar, yang akhirnya Anda akan menyesal kemudian hari. Pasti menyesal Anda kalau Anda cuma ikut-ikutan ya. Makanya mindsetnya harus seperti yang saya bilang kemarin. Ternak kui yang penting modal kembali dan pengembangan. Salam perkutut, sampai patut.